Masih bingung bagaimana cara memperbanyak lidah buaya? Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman dan juga buktikan bagaimana cara yang paling efektif untuk memperbanyak lidah buaya dan bisa kita lakukan di rumah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Mungkin masih banyak yang bingung kenapa kita wajib banget memiliki lidah buaya di rumah. Seperti yang teman-teman tahu, lidah buaya ini memiliki sangat banyak sekali manfaat baik untuk kita ataupun tanaman kita di kebun. Nah, kita sudah pernah sharing bagaimana cara mengolah lidah buaya, baik itu menjadi sabun, masker, kemudian olahan minuman. Nah, semua itu nanti teman-teman bisa cek langsung di playlist kami di sini. Sedangkan untuk memanfaatkan lidah buaya agar bermanfaat untuk tanaman di kebun, nah kita juga sudah pernah sharing. Jadi kita sudah pernah sharing untuk membuat perekat pestisida nabati dari lidah buaya agar pestisida nabati yang teman-teman gunakan itu bisa menjadi lebih optimal. Kemudian kita juga sudah pernah sharing bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari lidah buaya. Nah, semua video tersebut nanti teman-teman bisa cek langsung di deskripsi. Kita sudah sertakan untuk playlist konvensional organik. Ada banyak sekali metode-metode yang ditawarkan untuk memperbanyak lidah buaya. Tetapi yang akan kami sharing di sini adalah bagaimana cara memperbanyak lidah buaya yang paling efektif dan bisa kita lakukan di rumah. Jadi kita tidak berbicara untuk di laboratorium. Dan tentu tujuan dari video yang kita buat hari ini adalah tidak untuk bersaing, tetapi kita melengkapi video-video dari teman-teman yang lain yang sudah mencoba untuk memperbanyak lidah buaya dengan metodenya masing-masing. Di sini kita sudah memiliki lidah buaya jenis sinensis yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk mencari tahu cara yang paling efektif dalam memperbanyak lidah buaya. Kenapa lidah buaya sinensis yang kita gunakan? Karena lidah buaya sinensis ini sangat mudah untuk kita pelihara dan juga mudah untuk dijumpai. Berbeda dengan lidah buaya jenis barbadensis yang bagi sebagian orang mungkin harganya lebih mahal dibandingkan lidah buaya jenis sinensis. Perbedaan antara sinensis dan barbadensis teman-teman nanti bisa cek videonya yang akan muncul linknya di pojok kanan atas. Sehingga teman-teman juga bisa secara mandiri membedakan mana lidah buaya sinensis dan mana lidah buaya barbadensis. Kita akan menggunakan 3 cara yang biasanya menjadi cara untuk memperbanyak lidah buaya, dan kita akan cari tahu mana cara yang paling efektif untuk memperbanyak lidah buaya skala rumah tangga. Yang pertama adalah dengan cara dipotong. Jadi satu pelepah lidah buaya kita akan bagi menjadi beberapa bagian, kemudian kita tanam pada media tanam yang sudah kita persiapkan. Sebagai informasi, media tanam yang kita gunakan untuk menanam lidah buaya adalah media tanam yang biasa kita gunakan untuk menanam tanaman-tanaman lain, termasuk juga lidah buaya kami sebelumnya. Jadi media tanam ini pun sudah kami persiapkan dengan baik. Kemudian kita bisa mengisi pot ini dengan beberapa potong pelepah lidah buaya yang sudah kita potong-potong. Setelah ditanam, kemudian dibiarkan dan kita amati selama beberapa hari. Yang kedua adalah dengan cara menanam satu pelepah lidah buaya secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelepah lidah buaya utuh dan bawahnya pun tidak kita potong, melainkan kita langsung tanam ke media tanam. Kita bisa mengambil beberapa pelepah lidah buaya untuk kita tanam, kemudian kita akan tanam dan selanjutnya kita akan amati beberapa hari kemudian. Cara ketiga adalah mengambil anakan lidah buaya. Jadi lidah buaya ini biasanya akan menghasilkan beberapa anakan. Kemudian anakan ini bisa kita ambil dan kemudian kita pindah tanam. Pada kenyataannya, ketika kita mengambil atau memisahkan anakan lidah buaya, tidak semua anakan lidah buaya itu memiliki akar atau dalam kondisi yang baik. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh kesalahan kita, mungkin ketika mengambil, atau juga bisa karena memang lidah buayanya dalam kondisi seperti itu. Untuk tahu bagaimana cara memelihara anakan lidah buaya tanpa akar, teman-teman bisa langsung cek video di link pojok kanan atas karena kita sudah sharing lengkap videonya di sana.
Dan juga kita sudah contohkan bagaimana cara merawat anakan lidah buaya tanpa akar. Anakan lidah buaya sudah kita pisahkan ini, kita langsung saja tanam dan kita biarkan. Kemudian kita akan amati selama beberapa hari. Sekarang kita akan simak hasil dari 3 cara yang kita gunakan untuk memperbanyak lidah buaya. Dan teman-teman tentu akan mengetahui teknik mana yang paling efektif untuk memperbanyak lidah buaya. Teman-teman tentu sudah memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada lidah buaya yang kami tanam ya. Jadi berdasarkan pengamatan kami di sini dengan media tanam kami, kemudian kondisi lingkungan dan lidah buaya kami di sini, cara yang paling efektif untuk memperbanyak lidah buaya adalah dengan menggunakan anakan. Sedangkan 2 cara lain yang kita gunakan itu menurut kami kurang efektif ketika ingin memperbanyak lidah buaya skala rumah tangga dengan kondisi yang normal. Kita di sini tidak berbicara skala laboratorium. Jadi, ketika kita sudah mengetahui cara yang paling efektif untuk memperbanyak lidah buaya adalah dengan menggunakan anakan, jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk memperbanyak lidah buaya dengan teknik yang lainnya. Sehingga kita bisa berfokus pada media tanam
supaya lidah buayanya bisa hidup dengan nyaman dan menghasilkan banyak anakan. Dan ketika lidah buaya menjadi lebih tua dan didukung dengan media tanam yang baik, tentu lidah buaya juga bisa menghasilkan bunga. Untuk tips bagaimana cara merawat lidah buaya agar bisa berbunga, nanti teman-teman bisa cek langsung di video di sini. Untuk teman-teman yang baru memulai menanam lidah buaya dan ingin memperbanyak lidah buaya, kami secara pribadi lebih menyarankan untuk langsung menggunakan anakan lidah buaya agar pelepah lidah buaya teman-teman tidak cepat habis. Karena seperti yang kita tahu, pelepah lidah buaya tentu kita bisa manfaatkan, bahkan kita bisa konsumsi. Jadi itu dia tadi bagaimana cara yang paling efektif untuk memperbanyak lidah buaya skala rumah tangga. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.